bagaimana saya mencoba menampilkan bagaimana strategi penggerakan Puskesmas dalam penanggulangan COVID ini. Kita tahu ada dasar hukum tentang masalah COVID di Indonesia, mulai dari Undang-Undang tentang Karantina Kesehatan, ada keputusan Menteri Kesehatan tentang PSBB, dan juga keputusan Gubernur tentang pemberlakuan pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta. Mungkin sebelum lebih lanjut saya tampilkan profil Puskesmas di DKI Jakarta. Kami di DKI Jakarta ada 44 puskesmas kecamatan dan 29 puskesmas kelurahan, di mana untuk kecamatannya semuanya sudah terakreditasi, 31 paripurna, sisanya adalah utama dan madya. Sedangkan puskesmas kelurahan di DKI Jakarta kami mempunyai 290 puskesmas kelurahan, 36,9-nya terakreditasi dan sisanya belum. Perlu kami sampaikan bahwa puskesmas kelurahan di DKI Jakarta ini semuanya dikepalai oleh dokter atau dokter gigi dengan tenaga sejumlah sangat berbeda dengan puskesmas kecamatan. Saat itu kenapa harus terakreditasi? Karena sudah terregister sebagai puskesmas, sehingga mau nggak mau konsekuensi adalah harus terakreditasi. Nah, ini adalah gambaran wilayah DKI Jakarta dan sebaran puskesmas yang ada di DKI Jakarta. Yang titik merah adalah kecamatan, sedangkan yang kuning adalah puskesmas kelurahan. Puskesmas kecamatan ini tersebar di semua kecamatan, sedangkan puskesmas kelurahan masih ada beberapa kelurahan yang belum mempunyai puskesmas. Tapi ada juga daerah yang sangat luas atau padat, satu kelurahan bisa mempunyai lebih dari satu puskesmas kelurahan. Ini total gambarannya FKTP se-DKI Jakarta, 2% adalah puskesmas kecamatan, 16% adalah kelurahan, dan kami masih didukung ada 82% klinik. Sebarannya ada di semua kota termasuk di Kepulauan Seribu. Ya, ini adalah saya ingin sedikit menggambarkan era COVID di DKI Jakarta, di mana di bulan Februari dibandingkan bulan Maret terdapat penurunan kunjungan yang datang di puskesmas, meskipun tidak terlalu signifikan penurunannya. Ini berbeda dengan yang di rumah sakit. Sedangkan kalau di puskesmas ada beberapa faktor. Salah satunya adalah dengan kegiatan social distancing, termasuk juga ada beberapa puskesmas kelurahan kita yang terpaksa kami lockdown karena ada beberapa tim kita yang terindikasi positif, sehingga kita harus lokalisir dan semua kegiatan di beberapa puskesmas kelurahan kita alihkan di puskesmas kecamatan. Kembali kepada tupoksi tentang puskesmas, itu kepada 43, di mana puskesmas harus melakukan upaya kesehatan berbasis masyarakat maupun upaya kesehatan berbasis individu. UKM-nya tentunya salah satunya adalah bagaimana bisa mampu memberikan pelayanan pencegahan pengendalian penyakit. Situasi terkini di DKI Jakarta terkait dengan COVID, kami mempunyai web corona.jakarta.id, di mana datanya terupdate setiap hari sebaran kasus. Tadi disampaikan bahwa dari 267 kelurahan di DKI Jakarta sudah ada 248 yang sudah terinfeksi corona ini. Jadi hanya sekitar 19 kelurahan yang belum ada kasus COVID-nya. Sedangkan untuk yang kecamatan semuanya sudah terindikasi ada kasus COVID-nya. Sedangkan untuk kasus meninggal, sembuh, dan dirawat, semuanya sudah Bapak Ibu sekalian bisa melihat secara lebih rinci sesuai yang tertera dalam web kami, termasuk bagaimana gambaran grafik tren harian, baik itu kasus positif seperti yang garis grafik warna merah atau PDP maupun ODP. Saat ini dengan penerapan PSBB, angka tersebut belum menunjukkan adanya perubahan yang signifikan. Perlu diketahui bahwa DKI Jakarta memulai PSBB adalah di tanggal 10 April, tetapi ada himbauan yang sudah diberlakukan sebelum resmi dilakukan PSBB, yaitu pada tanggal 16 Maret sudah dilakukan pembatasan-pembatasan melalui himbauan Bapak Gubernur DKI Jakarta. Ini selanjutnya adalah tampilan yang bisa dilihat secara lebih rinci oleh Bapak Ibu sekalian. Poinnya adalah ada suatu peta yang memudahkan tracing kontak bagi teman-teman kami di puskesmas kecamatan, sehingga
bisa dilakukan pendekatan yang lebih ke arah komunitas lebih tajam, sehingga teman-teman kami di Puskesmas bersama dengan Muspika setempat bisa melakukan pendekatan untuk penyidikan epidemi. Data dalam tampilan web kita selain data DKI Jakarta juga ada data nasional. Kelihatannya dalam beberapa hari ini ini adalah gambaran selanjutnya terkait dengan sesuai dengan jenis kelamin maupun kelompok umur. Dari data yang tertampil di dalam presentasi ini, saya melihat ada kasus positif yang bisa kita lihat bahwa kelompok tertinggi yang terkonfirmasi positif ada di usia 50 tahun ke atas. Meskipun juga kami temukan di usia di bawah 5 tahun, ini menjadi sangat perhatian yang khusus. Adapun strategi yang kami terapkan, mungkin Bapak Ibu sekalian, saya mencoba melihat masa lalu di mana pada tanggal 7 Januari kami sudah membuat beberapa kegiatan edaran terhadap semua vaskes yang ada di DKI Jakarta termasuk dengan Puskesmas, di mana mulai tanggal 7 Januari teman-teman kami sudah melakukan kegiatan sosialisasi dan peningkatan kapasitas. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan untuk pembekalan terhadap Puskesmas terhadap antisipasi kejadian luar biasa atau kejadian wabah ini adalah sesuatu pekerjaan rutin yang kita lakukan setiap tahun. Contohnya adalah kami setiap tahun bagaimana melatih teman-teman kami di Puskesmas untuk mampu melaksanakan swab terhadap spesimen, tata kelola spesimen termasuk pemakaian APD itu jauh memang rutin kita lakukan setiap tahun, sehingga teman-teman kami di Puskesmas sudah siap melakukan antisipasi itu. Demikian juga dengan rumah sakit yang kami latihkan bukan hanya rumah sakit pemerintah, termasuk dengan rumah sakit swasta. Kemudian tanggal 24 Januari, atas kerja keras dari tim lapangan di kita, sesuai dengan buku panduan pertama yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan, tim Puskesmas kita sudah mampu menginventarisir, mengidentifikasi ODP, PDP pertama di tanggal 24 Januari. Karena kami waktu itu berprinsip screening atau penjagaan awal yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan melalui screening di KKP di terminal atau di penerbangan di airport tentunya tidak cukup, karena temuan di airport mungkin hanya bisa sebesar 20%. Sedangkan ada masa inkubasi yang perlu ditengarai, sehingga kami menerapkan semua layanan kesehatan di DKI Jakarta harus siap-siap untuk melakukan tracing kontak atau melakukan screening, termasuk dengan teman-teman Puskesmas. Dengan itu makanya sejak 24 Januari tim Puskesmas sekali lagi bisa melalui kegiatan surveillance epidemiologinya bisa mengidentifikasi kasus-kasus pertama ODP maupun PDP. Dengan semakin meningkatnya eskalasi pemberitaan di media, pada tanggal 27 Januari, suaranya di tempat Bu Wit ada suara-suara di belakangnya sehingga mengganggu Iya, boleh. Mohon maaf Bu, mohon maaf. Suaranya ada suara lain terdengar di grup soalnya. Ya. Terima kasih, silakan diteruskan Bu. Ya. Oke, saya akan geser sedikit ya Bu. Ini memang kita lagi ada beberapa kegiatan yang saya harus lari-lari. Saya akan saya tolong di close sebentar. Beri saya waktu 1 menit untuk berpindah. Gitu ya Bu Lia ya. Ya. Nggak usah ditutup Bu. Ibu lari aja nggak apa-apa. Mohon maaf, mungkin ini sebentar. Memang ini sangat sensitif sekali hingga terdengar Nah, ini sudah sepi Bu ya. Ya baik, mohon maaf ya Bu Wit, silakan diteruskan. Ya, halo, bisa terdengar suara saya? Sudah Bu, sangat jelas Bu, terima kasih Bu. Ya, tadi mohon maaf karena memang saya sedang ada diskusi juga dengan teman-teman epidemiologi sehingga saya lari-lari yang akhirnya suaranya bocor. Ya, kami lanjutkan Bu Lia, bahwa sejak awal Januari
Dinkes sudah mengeluarkan edaran terhadap semua vaskes di DKI Jakarta termasuk dengan puskesmas untuk kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza ini atau pandemi waktu itu namanya masih pneumonia Wuhan ya. Sehingga kami juga meminta puskesmas untuk mampu menyiapkan APD-nya sendiri. Jadi karena puskesmas berstatus BLU, sehingga waktu itu kami minta mereka menyiapkan APD-nya sendiri seandainya diperlukan. Kemudian tanggal 27 Januari kami mulai membuka call center 24 jam dengan meningkatnya eskalasi pemberitaan di media tentang Wuhan pneumonia. Ternyata sambutannya masyarakat luar biasa. Kami mendapatkan aduan, konfirmasi, pertanyaan dari berbagai tempat, termasuk dari luar negeri dan dari luar DKI Jakarta. Kemudian tanggal 4 Februari dilakukan, kami mengeluarkan surat edaran bagi para pengelola gedung, termasuk pembuatan infografis dan instruksi gubernur maupun sosialisasi lintas sektoral, dan meningkatnya eskalasi permintaan penyuluhan dari berbagai lokasi. Selanjutnya ada penetapan rumah sakit dan seterusnya sampai dengan saat ini kami sedang dalam proses peningkatan kapasitas layanan di kita. Nah, selanjutnya adalah bagaimana proses puskesmas. Tentu peran puskesmas ada beberapa pendekatan. Kami mencoba memotret dari segi planningnya, testing, tracing, treating, reporting, dan monitoring. Pertama dari tentang kita tahu bahwa sesuai dengan PP 38 tahun 2007, Dinas Kesehatan adalah sebagai regulator, kami di provinsi adalah menetapkan peraturannya, kemudian suku dinas di tingkat kota sebagai fungsi pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Sedangkan rumah sakit, puskesmas, maupun unit layanan lain sebagai operator. Meskipun itu sudah diatur, tetapi pada perjalanan implementasi di lapangan, masing-masing bisa berperan sebagai regulator sesuai dengan skupnya, fungsi pembinaan, pengawasan dengan skupnya, termasuk fungsi operator. Contohnya dalam kondisi pandemi yang sifatnya sangat global, tentu fungsi operator bukan hanya di puskesmas saja, tentunya sampai dengan tingkat suku dinas dan di dinas kesehatan. Karena dalam struktur sistem kesehatan daerah kami, upaya kesehatan berbasis masyarakat apabila ada masalah itu bisa ada rujukan. Jadi sistem rujukan itu bukan hanya untuk layanan individu, tapi juga layanan sifatnya public health. Jadi kalau ada terjadi masalah yang berbasis kejadian luar biasa, puskesmas bisa merujuk ke level kota, kemudian kota bisa merujuk ke tingkat provinsi. Sehingga dalam situasi pandemi ini, regulasi dan kegiatan operator dilaksanakan bersamaan. Ini adalah peran Dinkes menetapkan beberapa aturan yang harus diikuti oleh teman-teman puskesmas di DKI Jakarta, mulai masalah penanganan masa tanggapnya, menjamin kesinambungan ketersediaan sumber daya, baik itu SDM, dana operasional, maupun alat kesehatan dan sarana prasarana yang lain. Kemudian juga melaksanakan sosialisasi dan advokasi, meningkatkan kompetensi, termasuk bagaimana bahu-membahu menjalin kerjasama lintas sektor di tingkat provinsi yang diikuti di tingkat kota dan di tingkat kecamatan. Kemudian ada tools yang kami siapkan untuk BIMTEK di lapangan, termasuk bagaimana bisa membuat penilaian mandiri, assessment terhadap apakah kita tertular COVID itu sudah kita berikan panduannya, termasuk tadi adanya pusat aduan masyarakat. Jadi untuk pusat aduan masyarakat ini, selain kami membuat call center di tingkat provinsi, ada 2 nomor, 112 dan nomor 1 lagi yang berbasis WA maupun SMS. Tiap-tiap puskesmas kecamatan harus membuat hotline service. Jadi masing-masing puskesmas harus siap untuk ditelepon, dimintai konfirmasi apabila di tingkat call center di tingkat provinsi ada warga sesuai konsep wilayah di kecamatan itu. Katakanlah kami mendapatkan masukan informasi kasus confirm dari rumah sakit. Nah ini tentu kami teruskan. Ada 2 cara mekanisme, satu berbasis corona.jakarta.go.id, juga masukan dari tim kita melalui WA Group, sehingga teman-teman kami di puskesmas akan dengan cepat mengetahui
siapa-siapa warganya yang terkonfirmasi, karena kasus positif itu bukan serta-merta hanya dari puskes, dari dua arah, berbasis hospital dan berbasis komunitas atau puskesmas itu sendiri. Sehingga teman-teman puskesmas bisa lebih cepat melakukan kontak tracing. Untuk testing, tadi saya sampaikan bahwa teman-teman kami di puskesmas sejak awal sudah melakukan screening. Jadi teman-teman kita melakukan screening itu ada dua cara. Pertama adalah melalui rapid test antibody. Yang kedua berdasarkan dari kasus confirm, dilakukan tracing kontak dan juga dilakukan swab di lapangan. Swab ini bisa dua, bisa di lapangan pada saat kunjungan penyidikan epidemiologi atau pada saat kasus datang di layanan kesehatan di puskesmas. Kemudian kami juga mengembangkan aplikasi berbasis IT, yaitu melalui kalkulator Likelihood Matter, yang dimana saat ini sedang berjalan. Tentu nanti akan kita tampilkan pada saat sudah selesai kita lakukan analisa. Yang berikutnya adalah tadi rapid test dilakukan pada kelompok-kelompok prioritas, termasuk dalam kegiatan surveillance epidemiologi. Yang berikutnya selain tentang testing, tim kami sudah kita siapkan juga pendampingan atau pemeriksaan sederhana terhadap evaluasi kesehatan jiwa. Kita tahu bahwa kesehatan jiwa ini adalah kegiatan rutin yang sudah ada di puskesmas. Sebenarnya sejak awal tahun kami sudah merilis aplikasi Sahabat Jiwa, bagaimana teman-teman atau warga masyarakat bisa curhat melalui sistem kami. Nah, ini kami kombinasikan. Artinya melalui aplikasi Sahabat Jiwa dan kunjungan rumah maupun WA group yang dibikin oleh masing-masing puskesmas bersama daerah binaannya, itu memberikan dampingan bagi warga yang mengalami masalah kesehatan, termasuk kesehatan jiwa, tentunya juga terkait dengan COVID-19 ini. Untuk tracing, teman-teman kita di puskesmas melakukan pendidikan epidemiologi, sekali lagi ini hal yang rutin, tentunya bukan hanya semata-mata COVID saja, tetapi semua penyakit menular yang berpotensi menjadi kejadian luar biasa harus dilakukan pendidikan epidemiologi. Demikian juga pada saat tracing, dilakukan rapid test dan juga pengambilan swab pada kontak erat. Selanjutnya adalah dilakukan monitoring bagi pasien. Jadi kita bedakan seperti seperti halnya dalam buku panduan dan regulasi di kita bahwa untuk pasien-pasien yang memutuskan isolasi mandiri, kita lakukan monitoring oleh teman-teman kami puskesmas melalui mobile app bekerjasama dengan startup di bidang kesehatan. Jadi itu untuk memudahkan teman-teman memantau, termasuk juga untuk menghindari penularan secara langsung yang berlebihan. Jadi sekali lagi bahwa monitoring ini kita siapkan karena dari kasus-kasus positif terkonfirmasi COVID itu kan sebagian besar memang sehat atau asimptomatis dan juga ada yang gejala ringan, dan sebagian besar ada yang memang memutuskan untuk melakukan isolasi mandiri. Nah, itulah kita siapkan teman-teman kami di puskesmas sesuai dengan konsep wilayah memberikan dampingan. Nah, yang berikutnya adalah dilakukan pendataan oleh kader RW melalui survei epidemiologi. Ini juga berbasis IT, di mana kerjasama dengan para kader Dasa Wisma maupun Bapak RT maupun RW setempat. Untuk tracing-nya sendiri, sekali lagi bahwa selain tadi memberikan kegiatan yang di lapangan, kami juga memberikan pengobatan. Tentunya ini sesuai dengan buku pedoman. Kemarin kami diskusi dengan organisasi profesi, kita akan mencoba menerapkan, tapi ini masih konsep, bagaimana teman-teman kita di puskesmas bisa memberikan terapi yang sederhana. Konsepnya kita ambil dari metodenya kasus-kasus HIV, di mana akan ada dokter spesialis paru sebagai pengampu, kemudian teman-teman puskesmas sebagai pelaksana.
ini sedang dalam proses pematangan karena untuk mengurangi load yang besar di rumah sakit. Nah, tadi sudah saya sebutkan juga adanya pendampingan psikososial bagi warga atau pasien yang sedang menjalani isolasi melalui aplikasi Sahabat Jiwa atau kita bersama dengan teman-teman perawat komunitas. Untuk pemulasaran jenazah, sejak awal alhamdulillah di DKI Jakarta hampir-hampir tidak ada penolakan terkait dengan pemakaman. Karena kami sejak awal sudah membangun koordinasi dengan Dinas Pertamanan dan Pemakaman tentang masalah ini. Sehingga dari awal sudah ada kesepakatan bahwa pengangkutan jenazah dilakukan oleh Dinas Pemakaman secara gratis dan sudah disiapkan tempat pemakaman umum yang menjadi rujukan, yaitu di Pondok Ranggon dan di Tegal Alur. Nah, yang berikutnya adalah di perjalanannya ternyata ada masalah karena kasus meninggal ini bukan hanya terjadi di rumah sakit, tetapi juga terjadi di rumah pada saat kasus PDP meninggal yang memang belum sempat dilakukan kegiatan yang lebih lanjut. Nah, ini menjadi masalah tersendiri dan itu kita titipkan juga karena selain dibentuk gugus tugas di tingkat provinsi, juga terbentuk gugus tugas di tingkat kota maupun kecamatan. Di tingkat kecamatan, para kepala puskesmas kecamatan berkoordinasi dengan camat, kapolsek, dan ramil setempat untuk mengatasi masalah pemakaman yang meninggal di rumah. Artinya melaksanakan pemulasaran jenazah bersama antara tim puskesmas bersama dengan tim dari tingkat gugus, tingkat kecamatan. Selanjutnya juga teman-teman kita tentunya harus juga bisa mengidentifikasi mana pasien-pasien yang memerlukan rujukan ke rumah sakit rujukan atau ke Wisma Atlet atau cukup selesai dilakukan pemantauan di tingkat puskesmas. Untuk reporting sendiri kita ada beberapa pelaporan. Pertama adalah untuk kasus-kasus OTG, ODP, PDP, dan kasus positif melalui pelaporan COVID-19.jakarta.go.id. Sedangkan untuk RDT-nya, Rapid Test Antibody, melalui ada juga format yang kita siapkan, termasuk kasus-kasus melalui surveillance kematian yang memang ada nggak ada COVID memang sudah kita kerjakan. Monitoringnya sesuai dengan buku pedoman, kita bersama-sama dengan organisasi profesi melakukan pemantauannya, sedangkan untuk evaluasi terhadap strateginya, kita bersama-sama kita tahu karena ini termasuk hal baru, tentunya kita tidak bisa berjalan sendiri, harus dilakukan berbarengan dengan lintas sektor, termasuk pemantauan terhadap keberhasilan suatu PSBB itu sendiri. Nah, yang berikutnya adalah teman-teman kita di Puskesmas juga kita mintakan saran masukan bagi Dinas Kesehatan tingkat provinsi maupun di tingkat kota untuk perbaikan-perbaikan dalam hal regulasi. Ini adalah gambaran peran Puskesmas, di mana Puskesmas itu tidak hanya bermain di dalam ranah dalam gedung atau UKP saja, tapi juga peran UKM-nya atau upaya kesehatan masyarakatnya yang luar biasa, sehingga mereka memang berdiri di dua sisi UKP dan UKM yang itu sudah dijalankan dengan baik dengan Puskesmas, meskipun awal-awalnya cukup berat, karena awal-awal masih adanya stigma bagi tenaga puskes atau tenaga kesehatan pada saat mereka kembali ke lingkungan keluarga, masih ada penolakan. Kemudian juga tadi adanya kasus meninggal di rumah yang awalnya juga agak sulit, tapi karena koordinasi bersama lintas sektor yang dilakukan oleh teman-teman puskesmas maupun payung hukum yang sudah landasinya, sehingga itu lebih dimudahkan. Saat ini untuk masalah pemulasaran jenazah bagi yang meninggal di rumah, selain tim puskesmas bersama Muspiko setempat, kami juga siapkan tim bantuan dari tingkat provinsi yang berasal dari unsur Polda Metro Jaya, kemudian Dinas Pemadam Kebakaran, dan Satpol PP yang kita jadwalkan mereka bertugas 24 jam dan siap untuk turun berdampingan dengan teman-teman di tingkat kecamatan. Kami juga melakukan pendekatan strategi berdasarkan kekuatan sumber daya, baik itu adalah masalah metodenya, mesinnya, maupun material dan pendanaan.
Kami beruntung karena semua puskesmas di DKI Jakarta sudah BLU, sehingga pada saat awal belum ada penetapan ini adalah bencana nasional atau ini menjadi bencana non-alamnya daerah, kita sudah lebih cepat bergerak dengan pemanfaatan dana BLU yang ada di puskesmas kecamatan masing-masing. Bisa ya? Ini beberapa peraturan terkait dengan layanan kami di puskesmas sesuai dengan regulasi yang ada di tingkat provinsi maupun di tingkat kota. Beberapa edaran kami, mungkin nggak perlu saya sebutkan satu persatu. Kemudian juga beberapa surat-surat pada puskesmas untuk membuat semacam guidance bagi teman-teman kami di lapangan. Ini adalah bentuk pelaporan kita melalui covid19jakarta.go.id. Nah, ini adalah hambatan. Kita tahu bahwa penduduk DKI Jakarta mobilitasnya sangat tinggi sekali. Baik itu yang mudik, pergi keluar, maupun urbanisasi, sehingga itu memudahkan risiko penularan. Sejak awal Januari, kami sudah khawatir dengan adanya mobilitas yang tinggi ini. Kami bahkan di Februari sudah duduk rapat bersama dengan pihak imigrasi dan Badan Internasional BIN, Badan Intelijen Nasional tingkat provinsi. Bagaimana bisa supaya pendatang asing waktu itu terdata dengan baik, sehingga kami bisa melakukan proses PE atau penyidikan epidemiologi dengan optimal. Ternyata ini masalah. Pada saat kami meminta data, ternyata itu tidak tercatat. Jadi artinya awal-awal pada saat kita belum dapat kasus, itu data itu nggak ada. Warga asing yang saat ini berdomisili atau melakukan wisata atau bisnis di Jakarta, itu secara by name, by address itu tidak bisa terlacak dengan baik. Ini menjadi suatu PR yang besar yang menurut saya harusnya ke depan harus bisa diselesaikan, sehingga kalaupun nanti ada masalah, bukan hanya terkait dengan kesehatan saja, itu menjadi mudah untuk tracing-nya. Kemudian gedung puskesmas kita juga mungkin lahannya tidak seluas teman-teman di luar Jakarta yang lebih leluasa areanya, sehingga itu juga sedikit menyulitkan kita untuk physical distancing. Yang berikutnya adalah beberapa tenaga kesehatan kita terinfeksi, meskipun infeksi ini bukan semata-mata karena faktor PPI atau APD yang tidak optimal, tapi sebagian besar adalah karena masalah sosial. Dalam arti ada beberapa yang terkena karena kegiatan sosial yang diikuti oleh teman-teman kita di puskesmas. Dengan terpaksa puskesmas kelurahan kami efisienkan, kami tutup sementara, layanan kami alihkan ke kecamatan untuk melokalisir penyebaran kasus. Kemudian adanya hambatan berikutnya adalah adanya dualisme kebijakan tentang terkait mudik. Ini juga sedikit membingungkan, tetapi sambil berproses kita kita ikut memantau, kita berharap nanti menjadi lebih jelas. Termasuk kita mengeluarkan semacam surat keterangan yang dipakai oleh para pemudik yang ditujukan kepada warga tersebut pada saat pulang ke daerah tujuan. Ini untuk memudahkan komunikasi dan kami minta semacam inform consent bagi warga yang mau mudik untuk mau datang melapor ke puskesmas setempat di daerah tujuan pulangnya. Kemudian tadi saya ceritakan bahwa awalnya masih adanya stigma yang cukup di masyarakat bagi pasien COVID, sehingga terjadi tanda kutip semacam penolakan. Tetapi semakin ke sini semakin bisa diterima, dan ini kita gaungkan terus-menerus, termasuk adanya pendampingan dari tim psikososial. Yang berikutnya tadi sudah saya singgung juga, kematian jenazah COVID dan PDP. Ya, jadi semua kasus confirm tentunya kita tata laksana sesuai pengurusan jenazah kasus infeksius, termasuk dengan PDP. Untuk yang sudah confirm tidak ada masalah. Sedangkan untuk yang PDP, ini menjadi dilema. Karena warga dan keluarga menuntut terhadap suatu adanya kepastian. Apakah kasusnya positif atau negatif. Ini bukan yang mudah. Tetapi atas dukungan yang luar biasa dari Muspika tingkat kecamatan, bersama-sama dengan teman-teman puskesmas kelurahan, puskesmas kecamatan memberikan pendekatan kepada keluarga, akhirnya
bisa diterima dengan baik. Jadi semua kasus PDP maupun kasus confirm tata laksananya adalah sesuai dengan kasus infeksius. Yang berikutnya adalah tuntutan masyarakat terhadap permintaan yang luar biasa terhadap rapid test, dan kita tahu saat ini mungkin bukannya di Jakarta, banyak sekali tawaran-tawaran paket-paket pemeriksaan untuk lab, baik untuk PCR maupun rapid melalui antibody. Ini sedang kita tertibkan. Artinya kami duduk bersama dengan PD Patin, dengan teman-teman rumah sakit untuk menertibkan bagaimana alurnya. Kita tahu bahwa dalam KMK 234 dibuka peluang bahwa rumah sakit maupun lab-lab swasta dan institusi lain yang mempunyai sarana yang memenuhi syarat bisa dibolehkan untuk membantu pemerintah dalam rangka menjadi lab pemeriksa rapid. Ini kami tertibkan dan kami ajak duduk bersama sehingga didapatkan suatu kesepakatan. Kemudian juga kami lebih meningkatkan lagi bagaimana tata kelola PPI, pencegahan pengendalian infeksi yang lebih efektif dan efisien, sehingga untuk termasuk penggunaan APD, sehingga memutuskan rantai penularan di antara para petugas kesehatan. Nah, yang berikutnya adalah tentu sekali lagi Puskesmas masih ragu-ragu untuk memberikan regimen pengobatan bagi tadi pasien yang dirawat di rumah. Nah, ini kami sikapi dengan kami bekerjasama dengan organisasi profesi untuk memberikan pembekalan dan akan memulai terapi di Puskesmas dengan metode pengampuan. Seperti halnya pada saat awal-awal dulu HIV/AIDS kita lakukan. Jadi beberapa puskes di tiap kota kita pilihkan diampu oleh dokter spesialis. Maaf Bu Wit, karena waktunya sudah habis, apakah kita bisa selesai Bu? Diskusi? Ya, ini terakhir solusinya mungkin tadi sudah saya sampaikan, beberapa sudah saya sampaikan pada yang slide sebelumnya bahwa tentu konsolidasi antar sektor kita tingkatkan, kemudian tadi efisien pelayanan kami efektifkan, layanan di puskesmas kelurahan kita dorong ke kecamatan dan tidak lakukan kegiatan yang tidak emergensi. Kemudian menggalakkan RW siap aman, berkoordinasi dengan tentunya lurah, camat, wali kota setempat, dan pemberdayaan warga masyarakat untuk membentuk menyiapkan RW siap aman termasuk shelter mandiri di tingkat kelurahan. Kemudian yang seterusnya sudah saya sebutkan tentang tim penguasaan jenazah yang terdiri dari berbagai unsur dan kerjasama dengan berbagai organisasi profesi. Ini adalah beberapa contoh dokumen terkait dengan foto-foto kegiatan teman kami di Puskesmas Kecamatan. Demikian, Bu Lia, terima kasih. Wassalamualaikum.